Saat ini, kemajuan teknologi di Indonesia semakin pesat. Revolusi industri yang terjadi dari tahun ke tahun terus berkembang. Perkembangan kemajuan teknologi ini sendiri berasal dari inovasi para penemunya untuk semakin memberikan efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 yang paling terbaru ini yang akan kami bahas sejarah dan beberapa contohnya. Revolusi Industri 4.0 mengacu pada perubahan mendasar yang terjadi dalam industri dan ekonomi berkat adopsi teknologi digital yang canggih. Istilah Revolusi Industri 4.0 pertama kali digunakan pada tahun 2011 di Jerman. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu perkembangan revolusi industri itu sendiri. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir tahun 1770 dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Dimulai dari revolusi industri 1.0, ditandai dengan adanya penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting kala itu. Lantaran manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Oleh karena itu, penemuan mesin uap mengubah segalanya. Terlebih lagi ketika James Watt di tahun 1776 menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya. Dengan adanya mesin uap rancangan James Watt ini, sebuah penggilingan bisa didirikan di mana saja, tak perlu dekat air terjun atau dengan daerah berangin. Selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0. Adanya pengembangan teknologi listrik, termasuk penemuan generator listrik dan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison pada akhir abad ke-19, berperan penting dalam revolusi industri 2.0. Listrik memberikan sumber tenaga yang bersih, efisien, dan dapat diandalkan untuk menggerakkan mesin-mesin industri, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan penggunaan mesin-mesin di luar lokasi yang terbatas oleh sumber tenaga mekanis. Kemudian pada revolusi industri 3.0. Penemuan pada revolusi 3.0 berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Pada masa revolusi ini, terciptanya teknologi komputer menjadi pertanda cikal bakal kemudahan pekerjaan. Jika revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Dan pada tahun 1990 menjadi titik awal revolusi industri 3.0 dengan pengenalan internet dan World Wide Web atau WWW. Tim Berners-Lee menciptakan WWW yang menghubungkan berbagai dokumen dan sumber daya digital secara global melalui jaringan komputer. Internet mengubah cara komunikasi, perdagangan, dan kolaborasi yang dilakukan, membuka peluang baru bagi bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Munculnya internet ini menjadi awal pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce menjadi salah satu ciri khas revolusi industri 3.0. E-commerce memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan jasa secara online. Perusahaan seperti Amazon, eBay, dan Alibaba telah mengubah cara orang berbelanja dan menjual produk, serta menciptakan ekosistem bisnis yang baru. Dan yang selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Zaman revolusi industri 4.0 adalah tren di mana dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Era revolusi industri 4.0 telah menjadi topik perbincangan semua kalangan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan perusahaan pun berusaha mengarahkan berbagai macam strategi untuk menghadapinya. Menurut Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang dikutip dari laman Gramedia, pernah menyatakan bahwa pengertian revolusi industri 4.0 adalah sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan atau konektivitas antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Hal ini senada dengan pendapat Clayton-Dell tahun 2015 yang mendefinisikan revolusi industri sebagai fase yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya atau sumber dayanya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain. Revolusi industri 4.0
didorong oleh perkembangan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, komputasi awan atau cloud computing, big data, dan additive manufacturing. Internet of Things adalah konsep di mana objek fisik yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa interaksi manusia. Dalam Internet of Things, berbagai perangkat seperti sensor, peralatan elektronik, kendaraan, perangkat rumah tangga, dan banyak lagi dapat terhubung dan berbagi informasi melalui jaringan internet. Contoh pengaplikasian IoT dapat ditemukan di berbagai bidang, termasuk rumah pintar atau smart home, industri smart manufacturing, kota pintar atau smart cities, pertanian pintar atau smart agriculture, transportasi cerdas atau smart transportation, kesehatan pintar atau smart healthcare, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI bertujuan untuk memungkinkan mesin untuk memahami, belajar, merencanakan, dan beradaptasi dengan lingkungan atau situasi tertentu. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti asisten virtual, seperti Siri, Google Assistant, atau Amazon Alexa. Di bidang transportasi, yaitu adanya kendaraan otonom atau self-driving cars. Sistem AI dalam kendaraan ini dapat mengenali lingkungan sekitar, mendeteksi objek, mengambil keputusan, dan mengemudi secara mandiri tanpa bantuan pengemudi manusia. Dan masih banyak lagi contoh AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing adalah model pengiriman sumber daya komputasi melalui jaringan internet. Dalam komputasi awan, data dan aplikasi disimpan dan diakses melalui server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya ini sesuai kebutuhan mereka tanpa harus memiliki infrastruktur komputasi lokal yang kompleks. Contoh cloud computing dalam kehidupan sehari-hari adalah layanan penyimpanan awan seperti Google Drive, Dropbox, dan Cloud, dan adanya layanan streaming secara online yang sering kita gunakan seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Yang keempat yaitu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang sulit untuk diproses dengan alat dan pendekatan tradisional. Biasanya, data dalam skala besar ini memiliki karakteristik yang dikenal sebagai 3V, yaitu volume atau volume besar data, variety, beragamnya jenis data, dan velocity, atau kecepatan tinggi di mana data dihasilkan dan dirubah. Contoh penggunaan big data dari platform yang sering kita gunakan yaitu Instagram, Twitter, Facebook. Analisis big data dapat digunakan untuk memahami sentimen pengguna, tren pembicaraan, atau perilaku pengguna yang dapat berguna bagi perusahaan dalam mempengaruhi keputusan pemasaran, merek, atau manajemen reputasi. Dalam konteks revolusi industri 4.0, sistem fisik dan dunia digital dihubungkan secara terus-menerus, memungkinkan aliran informasi yang cepat dan interaksi yang lebih baik antara manusia, mesin, dan produk. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri, membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, mulai dari sektor industri, manufaktur, transportasi, energi, pertanian, kesehatan, dan banyak lagi. Contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada berbagai sektor industri. Berikut beberapa contoh sektor industri yang menjadi anak kandung revolusi industri 4.0. Pertama, e-commerce. Kemunculan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak lagi
merupakan wujud transformasi dari industri retail yang tersentuh oleh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi pasar online. Pengguna e-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah serta nyaman bagi konsumen dibandingkan dengan cara lama. Kedua, pembayaran digital. Barangkali Anda adalah pengguna dari e-money, ShopeePay, Dana, atau Link Aja. Itu semua merupakan contoh penerapan pembayaran digital. Hingga saat ini, puluhan vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya masing-masing. Pembayaran digital ini sangat memudahkan dalam hal pembayaran. Yang terakhir, kursus online. Sejak pandemi Corona 2020, tidak hanya kerja jarak jauh atau WFH yang dilakukan, tapi belajar jarak jauh pun juga harus dilakukan. Para pelaku industri pendidikan menangkap peluang ini dengan menyediakan layanan kursus online. Namun, perkembangan kursus online yang pesat ini juga bisa memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal ini dikarenakan kursus online dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Dengan semakin canggihnya teknologi yang ada, bukan tidak mungkin beberapa teknologi akan menghasilkan teknologi lain yang lebih canggih. Pada dasarnya, era revolusi industri 4.0 tidak menghilangkan manusia sebagai komponen utama dalam proses bisnis, tetapi justru membantu manusia untuk melakukan produktivitas dengan lebih efisien dan efektif. Kehadiran era evolusi industri keempat atau industri 4.0 sudah tidak dapat dielakkan lagi. Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis agar mampu beradaptasi dengan era industri digital ini. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital ini. Dengan menerapkan Industri 4.0, Menteri Perindustrian menargetkan aspirasi besar nasional dapat tercapai. Industri 4.0 melalui konektivitasnya dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Dalam roadmap tersebut, terdapat 5 industri yang menjadi fokus implementasi, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima industri ini merupakan tulang punggung perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan efek ungkit yang besar, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur. Kementerian Perindustrian telah menetapkan 4 langkah strategis dalam menghadapi industri 4.0. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan tersebut adalah: pertama, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama dalam menggunakan teknologi Internet of Things atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah atau IKM, agar mampu menembus pasar ekspor melalui program e-Smart IKM. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Keempat, mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha yang berbasis teknologi di wilayah Indonesia. Nah, sudah tahu kan kalian sekarang apa itu revolusi industri? Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah siapkah kita dalam menghadapi perubahan revolusi industri 4.0? Jangan lupa like, comment, subscribe,
dan share video ini ke teman-teman kalian ya.